mereka taruh bangku gini terus ngelihat ke aku terus tanya, "Ibu guru, kami sudah pintar baca tulis, kenapa hutan masih habis juga?" Kita banyak sekali merayakan keragaman makanan, keragaman pakaian, keragaman bahkan rumah ya, rumah adat aja berbeda. Iya, tapi kenapa sekolah kita bangunannya sama dari Aceh sampai Papua? Dan kalau bisa dibilang nih, maaf aja, pendidikan itu adalah penjajahan tertinggi dan terbesar dari kehancuran keragaman kita. Belum tambang, belum apa, enggak. Pendidikan dia dari. Menurut aku pemerintah Makassar beri perhatian sama yang tersingkir dari pembangunan ini, yang sebetulnya memang anak negeri Sulawesi Selatan ini gitu. Betul. Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Halo sahabat ombudsman semua, berjumpa lagi kita di Simak, sorotan isu maladministrasi dan aduan masyarakat. Di episode kali ini, kembali kami menghadirkan narasumber yang sangat istimewa. Kali ini kita menghadirkan seorang aktivis sosial, seorang antropolog, seorang yang kiprahnya bahkan sudah pernah ditampilkan di layar lebar. Beliau merupakan seorang co-founder dari Sekolah Institute, juga penerima UNESCO World Literacy Prize di 2024, dan saat ini beliau sedang menempuh PhD di University of Amsterdam. Telah hadir bersama kita hari ini Saur Malina Manurung alias Kak Butet Manurung. Selamat siang. Selamat siang Kak Butet. Gimana Kak? Sehat hari ini ya? Sehat, terlalu banyak makan makanan Makassar, enak semua. Kalau di Makassar memang wajib kenyang berarti Kak? Kenyang, nggak boleh diet. Nggak boleh diet. Dari Amsterdam ke Makassar hari apa Kak? Aku tiba di sini hari Rabu, jadi 4 malam yang lalu ya. 4 malam? Ya. Sudah 4 hari di Makassar. Tapi ini kan pasti bukan kali pertama ke Makassar. Pasti sudah sering ke Makassar. Pertama kali tahun 95. Oh, 95. Wah, bahkan mungkin sudah lebih duluan Kak Butet di sini dibanding beberapa kita yang ada di sini. Oke, baik Kak Butet, terima kasih sudah datang di Simak kali ini, dan seperti biasa sahabat ombudsman semua di Simak kita kali ini kita akan bagi menjadi 3 segmen, yaitu 1 kisah, 3 isu dan 7 fakta. Oke, kita masuk ke segmen pertama nih Kak Butet. Ya. Ini 1 kisah. Ya. Soal Swarimba sudah banyak yang membahas tentang itu. Bahkan setahu saya sudah pernah difilmkan bagaimana kehidupan Kak Butet bersama anak-anak rimba di Riau sana. Jambi. Maaf, di Jambi. Tapi saya masih penasaran sih yang membuat Kak Butet begitu untuk kemudian dari urban ya, kehidupan urban kota. Iya. Sampai terjun di Jambi, di suku anak dalam di sana. Itu apa memang Kak Butet lahir dari keluarga akademisi atau peneliti seperti itu? Bapak saya ekonom, ibu saya sastra Belanda dan antropologi juga sebetulnya. Jadi kalau dibilang dari keluarga aktivis tidak, mungkin akademisi ada betulnya sedikit, tapi PNS ya yang jelas keluarga PNS. Birokrat juga ya. Birokrat. Tapi dari saya tidak bisa dibilang tahu-tahu lulus kok pengen ke sana. Mungkin karena apa ya, dari kecil sudah ada tracknya mungkin ya. Dari kecil saya selalu suka buku-buku petualangan, Tintin, Asterix yang gitu, 5 Sekawan saya baca bolak-balik. Saya sangat suka buku, dan karena ayah saya sangat protektif, saya nggak boleh ikut pramuka, nggak boleh camping, nggak boleh main ke rumah teman, main di luar, itu harus ada bapakku. Jadi bisa dibilang anak Jakarta tapi nggak pernah lihat hutan gitu ya, nggak pernah kemana-mana. Jadi pelampiasan saya untuk mengenal dunia adalah buku. Dan kebetulan suka sekali baca sampai aku koleksi ya, dan karena bapakku nggak bolehin aku pergi, jadi dia kasih buku. Saya umur 9 tahun sudah mendirikan perpustakaan. 9 tahun perpustakaan di? Kelas 3 di rumah sendiri. Rumah sendiri? Ya karena ini ya. Di Jakarta ya? Iya di Jakarta. Terus saya sewa-sewain ke tetangga. Uangnya buat beli buku lagi kayak gitu. Walaupun banyak yang nggak dibalikin ya. Tapi buku itu jadi ya petualangan saya lewat membaca buku. Nah kemudian saya selalu bilang sama bapak, saya ingin melihat
hutan, lihat dunia, kan cuma lihat di TV ya. Kok ada sih kehidupan seperti itu? Kok ada orang yang tinggal di hutan? Kok ada, karena kan di Jakarta beton semua ya. Tapi Hutan penasaran. beton. Dan lihat senyum-senyum orang-orang yang tinggal di hutan tuh kayak beda gitu. Itu gimana gitu, jalanannya gimana, sekolahnya seperti apa, hanya penasaran ya pada awalnya. Jadi dorongan saya untuk melakukan petualangan itu besar, tapi murni hanya petualangan pada awalnya. Petualangan. Petualangan, jadi motivasi saya utamanya petualangan, tapi kan berkembang terus Oke, ya. ya. Saya selalu bilang ayah saya ingin jadi dokter di Papua. Dokter ya. Ya, dokter di Papua, karena saya dulu baca Papua kekurangan dokter gitu-gitu. Dan pikir aku seneng kayak nolongin orang tuh kayak hero syndrome sih. Maksudnya ini masih dulu ya anak muda ya, wah hero. Anak-anak lah pasti. Anak-anak gitu kan, Hero syndrome. jadi hero gitu. Terus wah Papua hutan. Jadi seperti itu awalnya, dan ayah saya nggak ngelarang. Hanya dia bilang sebelum lulus SMA kamu harus nurut, setelah lulus SMA kamu bisa kejar hobi dan mimpimu. Oh, Jadi saya pegang terus itu. Termasuk Indiana Jones itu saya bilang saya akan jadi seperti dia. Itu film saya yang akan benerannya gitu. Jadi itu jadi obsesi lah. Ya udah gitu, singkat cerita lulus kuliah, ayah saya meninggal di kelas 3 ya, tapi saya masih terus. Tapi memang waktu itu sudah memilih antropologi, sudah tahu bahwa oh antropologi ini bakal bisa sering ke hutan nih. Sebetulnya awalnya dokter. Dan Dokter. itu jadi pilihan saya, tapi nggak masuk ya. Nggak sepintar itu. Tapi kemudian juga saya sebenarnya Jadi ketika- tersesat di jalan yang benar sebenarnya. Iya, khilaf atau insaf tuh. Jadi sebetulnya saya mengalami ini sih, nggak berubah pikiran nggak mau jadi dokter ketika ayah saya meninggal. Saya sadar bahwa saya nggak mau menanggung rasa memberitahu keluarga pasien kalau ternyata pasien saya meninggal. Saya nggak suka itu. Saya melihat gimana dokternya mengabari kami, dan aku kecewa kepada dia. Aku marah, aku sedih gitu ya. Maksudnya kenapa kamu nggak bisa tolongin ayah saya untuk bertahan misalnya. Jadi saya nggak mau berada di posisi itu. Momen Jadi, itu habis ya, itu saya momen give itu. up. Ya, Yang membuat cita-cita menjadi dokter itu berubah. berubah sebetulnya. Jadi terus setelah itu saya nggak mau jadi dokter lagi, tetapi keinginan untuk berada di tempat yang pencil lah ya, dalam bahasa umumnya itu tetap sama. Jadi nggak mengerti ada namanya antropologi, karena dulu saya waktu SMA jurusannya fisika. Fisika malah. Iya. Saya nilai saya paling tinggi itu matematika. Jadi pilihan saya yang utama tuh matematika. Oh, Yang kedua oke. antropologi. Jadi masuknya di antropologi. Oh, pernah mendaftar jurusan matematika juga begitu. Oke. Nggak masuk di matematikanya. Jadi masuknya di antropologi. Karena waktu itu saya udah bilang sama mamaku, karena dia tahu toh, oh pengennya ke daerah-daerah. Terus dia bilang, pilihan sosialnya antropologi aja, karena nanti kamu akan ke daerah-daerah. Oh ya, karena mama memang terbiasa juga dengan tadi ya. Iya. Dunia akademisi tahu lah. Iya, jadi milih antropologi dan masuk, walaupun waktu itu nggak tahu apa itu antropologi, tapi mamaku pikir kamu pasti cocok antropologi. Saya masuk S1 antropologi, ibu saya masuk S2 antropologi bareng kuliah. Oh gitu. Sama-sama tertarik. Jadinya Itu sih, jadi keluarga ceritanya. jadinya jadi keluarga antropolog ya. Antropologi sih. Iya. Jadi itu, dan ketika saya pertama kali ke Rimba itu saya ngelamar sebagai kayak volunteer atau bekerja untuk NGO yang bekerja di bidang konservasi Setelah lulus, hutan. setelah lulus. Iya, setelah lulus. Tapi saya dulu kuliah 2, antropologi dan sastra Indonesia di Unpad di Bandung. Pajajaran ya? Pajajaran. Jadi ketika sama enggak Pajajaran dua-duanya. Pajajaran dua-duanya. Jadi ketika antropologi saya lulus, Hah? sastra Indonesianya belum lulus. Jadi saya ke Rimba ngelamar, dan lulus saya bawa itu skripsi saya ke sana. Zaman Kerja dulu kan ya. skripsi. Iya. Jadi sambil ke Rimba. Nah, Gen Z harus belajar nih kerja skripsi kerja Jadi- skripsi di hutan itu di rimba gimana nih? Jadi pembimbing saya bingung dulu kan, gimana kita bimbingannya lewat pos. Jadi dia coret kirim ke saya. Oh iya, waktu itu belum ada email, belum ada semua. Ada. Kirim ke saya pakai diplastikin ya biar nggak kebasahan. Kirim sampai saya kan dicoret semua. Saya bawa ke Rimba, bungkus plastik terus tuh. Terus saya lihat, saya jawab semua. Kan saya rutinitas di Rimba itu 3 minggu di dalam,
rimba 1 minggu di luar rimba. Dan di rimba tuh tahu ya artinya nggak ada listrik, nggak ada jalan, semua kemana-mana jalan kaki, nggak ada komputer lah yang pasti ya. Aku juga nggak punya komputer waktu itu. Kalau kembali di 1 minggu itu setelah pulang kantor kan tiap hari ke kantor ya di kantor NGO ini. Setiap pulang kantor saya kembali lagi ke kantor untuk minjem komputer untuk Buat skripsi itu. Dan itu skripsinya kan berapa 100-200 halaman ya. Satu-satu tuh saya buka, oh ini diperbaiki, bikin. Ketika udah 1 minggu aku print, kirim lagi ke Bandung lagi. dengan amplop ekstra plus perangkonya, jadi dia nggak harus beli perangko. Oh, iya. Buat ngirim balik lagi. Dosen saya waktu itu ya baik sekali. Wah, luar biasa. Coba aku penasaran begini ya. Ya, Waktu itu menjadi antropolog sebagai pekerjaan. Momen Iya. apa yang membuat Kak Butet menjadi antropolog itu sebagai panggilan hidup? ya. Jadi sebetulnya dipersingkat, waktu saya datang orang rimba nggak mau ya. Biasa orang luar semua adalah musuh dan jahat. Jadi ketika saya datang dengan metode-metode antropologi ini, saya sebenarnya ada tahap di mana saya akhirnya nyerah dan aku pikir kadang-kadang antropologi digunakan untuk menaklukkan suatu masyarakat. Menaklukkan itu dalam arti kita mengambil hatinya, kita mengetahui kelemahannya, kita bisa mengambil hatinya sehingga kita bisa membuat tujuan kita tercapai melalui mengontrol masyarakat melalui pengetahuan. melalui pengetahuan kita ini. Contoh mudahnya sih, misalnya Stungkur Gronya, kalau pernah dengar antropolog Belanda yang dikirim ke Aceh, masuk Islam dan mengetahui kelemahan orang Aceh supaya Zaman bisa kolonial, menguasai betul. Aceh. Ya, itu ya. Jadi antropologi dengan ilmu etnografinya itu kan pisau bermata dua untuk menaklukkan atau memperkuat. Tapi sama caranya mengetahui kelemahannya, mengetahui di mana bisa diisi gitu. Kan kalau yang memberdayakan mengetahui kelemahan, bantu dong. Betul. Nah, jadi saya waktu itu akhirnya pikir gimana caranya, karena saya melihat orang rimba banyak ditipu ya. Banyak ditipu oleh orang luar, banyak karena buta huruf jadi hilang hutannya, dan dia secara hak asasinya juga tercerabut ya. Soalnya kalau kita jalan di luar tuh sering ditimpukin sama orang luar. Sana kamu kubu gitu ya. Kubu itu panggilan untuk anjing kurap ya. Maksudnya itu kamu manusia yang belum sempurna evolusinya, semacam itu. Jadi saya waktu itu yang tadinya niatnya untuk meneliti dan kemudian menyampaikan rekomendasi terhadap LSM saya. Seperti apa pendidikan yang tepat untuk mereka, kayak gitu ya. Tapi akhirnya terus kemudian dia bilang, nggak bisa kalau mau di sini gurunya harus kamu, karena kami nggak kenal orang lain, kami kenalnya kamu. Itu setelah 7 bulan melewati penolakan dan tes ya. Mereka kan punya tes ya, mau lihat temen beneran nggak gitu. Kan mereka punya tes secara lokal gitu. Jadi singkat cerita kita bersekolah ya, belajar terus kemudian ini satu hari nih yang saya merasa titik balik betul ya. Kalau saya merasa jadi aktivis sih mungkin dari awal-awal udah ada ya. Tapi titik balik saya lakukan aksi, bukan sekedar dalam pemikiran, itu ketika waktu saya mengajar suatu hari di tengah bunyi senso, kan di sana sensonya di mana-mana, pencuri kayu di mana-mana ya. Dan biasanya waktu saya mengajar gini anak-anak akan tetap ngerjain gitu. Fokus mereka. Fokus. Tapi satu hari mereka diam, bukunya di pangku, dan mereka tetap saya sampai itu pohon jatuh gitu. Bunyinya tuh sedih banget ya. Karena kalau pohon di rimba jatuh kan nggak cuma satu pohon, itu bisa ratusan yang ke bawah. Karena rainforest itu kan penuh dengan akar, jadi ketarik semua. Jadi bisa satu pohon gini berarti radius jatuhnya tuh bisa habis semua. Bisa tumbang semua itu. Karena apalagi pohon yang besar berat ya. Jadi mereka taruh bangku gini terus ngeliat ke aku terus tanya, "Ibu guru, kami sudah pintar baca tulis, kenapa hutan masih habis juga?" Gitu. Jadi saya mikir, iya ya, apa hubungannya ya baca tulis dengan penyelamatan hutan gitu? Nggak ada hubungannya. Buat apa kami belajar? Terus kepala suku juga datang gitu ya, marah dan bilang, "Kamu selalu bilang murid kamu pintar-pintar, tapi tidak ada satupun yang bisa menghentikan senso itu." Dia bilang, "Pintar itu apa menurut kamu? Apa itu pintar?" Jadi gitu kan. Jadi aku bilang, pintar yang nilainya bagus. Gila dalam Terus
apa gitu? Kenapa tidak bisa menghentikan sensor? Nah, dari situ saya kemudian mulai jadi berdebat dengan LSM tempat saya bekerja. Karena saya merasa ini sangat esensial ya, pertanyaan ini, dan aku harus Dibanding bawa. hanya sekedar mengajarkan baca Iya, tulis. buat apa baca tulis jika tidak bisa menghentikan kerusakan hutan gitu. Jadi ini harus dikembangkan gitu, dan disitulah kemudian saya berpisah dengan NGO saya, karena saya ingin pendidikan ini merdeka dan dipimpin oleh komunitasnya, dan sementara LSM punya agenda sendiri. Sejak itu aku pikir pendidikan harus membebaskan. Pendidikan harus membebaskan, Pendidikan ya. harus membebaskan. Tidak hanya sekedar pengetahuan Iya, tadi untuk apa sekedar tentang tahu? matematika, tentang Ya. baca tulis tadi, huruf-huruf, membebaskan. Buat apa tahu? Sekolah kita kan kebanyakan tahu. Mending kalau tahu, apal. Kalau tahu, tapi ada yang lebih dari itu dong. Untuk apa? Bagaimana sekolah ini menyumbang solusi terhadap masalahku sehari-hari, Solusi terhadap permasalahan. itu Jadi, filosofi dasar pendidikan sekali. Itu, ya. Jadi pembebasan itu artinya kan sebetulnya pendidikan education dari educeres, ya. Itu artinya keluar dari permasalahan maksud. Ada resistensi enggak dengan seperti itu? Baik Dari masyarakat sendiri maupun dari negara. sebetulnya enggak, karena enggak ada guru negara yang mau ke rimba, malahan mereka senang. Iya. Makasih ya Bu Ted masuk rimba. Betul. Mengisi ya, tugas Iya. negara untuk Iya. itu ya. Dan memang awalnya bingung kenapa nggak pakai kurikulum nasional, tetapi ketika kita ngobrol, ya mereka juga mengerti untuk apa anak rimba tahu sinus kosinus tangan misalnya. Oke. Karena nggak juga menyelesaikan permasalahan mereka, dan mereka nggak ini ya, maksudnya tetap ada yang ingin kuliah misalnya, itu kan jadi pengecualian, tapi yang terpenting buat kurikulum orang rimba adalah belajar jadi orang rimba. Nah, yang ini additional skill aja gitu. Oke, wah nanti kita perdalam lagi tuh Kak. Sangat menarik di situ, karena di situ kita sudah mulai masuk pada pendidikan kontekstual ya. Ya. Yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, Relevan. kondisi, dan relevan dengan kondisi masyarakat. Oke, sangat menarik sekali kalau kita membahas kisah Kak Butet ini. Kita butuh 2-3 film lagi tuh Kak, memang saking panjang, seru, dan penting semua buat kita. Untuk itu kita masuk ke segmen kedua dulu Kak. Di segmen kedua ini kami akan memberikan 3 isu yang akan kita bahas bersama Kak Butet semua. Oke, kita sekarang masuk ke segmen kedua, segmen 3 isu. Kak Butet, kita akan membahas 3 isu di sini. Kami akan berikan 3 isu dan meminta tanggapan, pandangan, opini Kak Butet tentang isu-isu yang akan kita tampilkan ini. Di isu pertama, ini ada, ya, tadi menyebut soal pendidikan. Ya. Ini ada berita nih dari Detik Jatim. Ujian nasional resmi ganti nama jadi tes kompetensi akademik. Tidak wajib dan tak tentukan kelulusan. Ini berita yang ada, yang lagi happening juga sekarang. Baru seminggu lalu di tingkat SMA mulai ada TKA. Tapi saya ingin mengaitkan tadi dengan soal pendidikan kontekstual. Menurut Kak Butet, untuk kondisi pendidikan kita, butuh nggak ada ukuran-ukuran tadi? Kita mengukur sesuatu kan karena yang diukur punya kesamaan, ya. Jadi misalnya kita mau menimbang jeruk ini sama jeruk ini manisan mana? Nggak mungkin kan jeruk sama apel manisan mana gitu. Jadi kalau diibaratkan TKA itu bisa diterapkan di tempat-tempat yang kondisinya sama. Jadi di tempat-tempat yang tujuan pendidikannya sama. Jadi kalau tempat-tempat yang pendidikannya atau livelihood-nya berbeda, kalau dikasih kompetensi yang seperti ini, ya dia akan menghasilkan nilai yang berbeda, yang sebetulnya tidak adil untuk diukur gitu ya. Jadi kayak anak rimba waktu pertama saya bawa ke Hari Anak Nasional, ya, ada lomba, misalnya ada lomba main bola. Terus ada lomba menulis. Terus mereka tanya, lomba ketepelnya kapan gitu. Karena dia tahu dia akan menang ketepelan gitu. Kan itu juga keahlian anak. Ya. Diterima itu permainan kayak gitu. Jadi panitianya terus, oh iya ya udah kita bikin yuk. Nggak ada yang bisa, cuman anak rimba gitu. Lomba main kapan gitu.
Karena saya di Rimba nggak perlu jago main bola, nggak perlu jago menulis, yang jago itu untuk manjat pohon sama ketepel, karena itu bekal hidup kami dan itu sekolah kami. Kalau kita sepakat sekolah adalah bekal hidup, kita lihat lagi apa yang jadi bekal hidup masyarakat di situ. Waktu saya di Jakarta pernah ada yang datang guru ya, yang dari Pantai Utara, dan dia bilang, Kak Butet, kalau di Jakarta anak kelas 1 aja udah pintar baca tulis. Di tempat saya udah kelas 4 bacanya belum lancar. Di tempat saya di Pantai Utara, Jawa Nelayan itu kelas 4 belum lancar baca. Terus aku tanya, tapi lancar kan melaut sama nyari ikan? Di Jakarta anak kelas 4 bisa apa selain baca tulis? Gitu. Nah, kenapa? Ya kan? Jadi kita lupa dengan tujuan sekolah itu apa? Tujuan pendidikan itu apa sebenarnya? Tujuan pendidikan dengan tujuan kehidupan itu harus sama, harus sejalan. Karena kalau enggak jadi jauh panggang dari api. Memang sekarang tidak sejalan. Nah, itu dia. Kalau untuk anak kota itu sejalan, karena tujuannya kalau jasanya itu bagus, bisa buat cari kerja, bisa cari uang. Karena orang di kota hidupnya dari pekerjaan yang dibayar kan. Kan bukan dari nanam. Benar. Bukan dari nanam, bukan dari melaut, bukan dari beternak misalnya. Tapi kalau orang yang berada di geografis yang sangat tergantung dengan musim, itu tidak bisa dengan pendidikan yang tidak sama dengan tujuan hidup. Akhirnya itulah yang makanya dibilang sekolah mengajarkan ilmu pergi. Setelah lulus balik ke kampung, ilmunya nggak bisa dipakai. Sarjana pertanian balik kampung belum tentu ilmunya bisa dipakai. Karena pertaniannya belajar pakai irigasi, pakai pupuk yang canggih. Nanti sampai kampung pupuknya organik, baru dia bilang kampungnya ketinggalan zaman. Tapi karena dia tidak belajar mengenal diri sendiri, tidak belajar tentang kampung sendiri, tetapi belajar tentang kampung orang lain, kampung kota-kota. Jadi itu soal kontekstual. Artinya pendidikan kita sekarang masih sangat urban centric begitu ya? Urban centric. Itu dia. Nah, ini TKA ini seharusnya diujikan dimulai dari paling luar, baru kemudian mengarah ke kota. Barulah kita bisa lihat seberapa relevan dia menjawab persoalan kehidupan Indonesia ya. Dan kalau kita sepakat memang soal Bhinneka Tunggal Ika, kenapa kurikulum masih sama? Kita banyak sekali merayakan keragaman makanan, keragaman pakaian, keragaman bahkan rumah ya. Rumah adat aja berbeda. Ya, tapi kenapa sekolah kita bangunannya sama dari Aceh sampai Papua? Iya ya. Padahal rumah sekolah yang rumah yang panggung itu alasannya kenapa? Kan karena ada ular atau bahkan suku Kajang nih. Suku Kajang itu kita punya sekolah di Kajang juga. Nah, sampai sekarang. Sebetulnya udah banyak diambil alih sama lokal sih. Nah, itu nggak boleh sumur, nggak boleh pakai listrik. Baju itu hitam atau putih, dan merah itu warna yang paling tabu karena melambangkan kemewahan. Terus nggak boleh tanah dirubah dalam fondasi. Fondasinya harus menyesuaikan, artinya pakai rumah panggung. Nah, bayangkan ketika bayangkan perasaan keluarga ya, dan bayangkan perasaan anak itu sendiri datang ke sekolah. Loh, kok pakai sumur? Loh, kok pakai listrik? Loh, kok bangunannya menghancurkan tanah? Bayangkan perasaannya. Semua nilai yang dia bawa dari rumah, kalau harus berhadapan dengan itu, runtuh semua. Runtuh. Nah, jadi kamu harus pilih. Nah, lalu kemudian mereka dimarahin, dibilang gak menyayangi adatnya. Tapi pendidikan tidak memberi ruang untuk mengakomodasi atau menghargai adat itu. Baru terus dimarahin, kok udah sekolah, kok urbanisasi. Yang membuat dia urbanisasi apa? Sejak dari awal tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai keragaman. Pernah nggak sekolah itu tahu bahwa di suku Kajang itu nggak boleh membuat sumur? Air hanya harus dari mata air. Pernah nggak mereka tanya? Nggak pernah. Jadi kesalahan itu, niat baik itu nggak cukup. Niat baik itu bisa jadi sangat menghancurkan kalau kita tidak mau dengar. Makanya kemarin waktu kuliah di HI aku selalu bilang etnografi itu adalah ilmu mendengar, ilmu bertanya. Jadi bukan ilmu untuk kamu udah punya pertanyaan di sini, harus yang ada di sini nih pilihan gandanya udah ada. Jadi misalnya, kenapa kamu pakai cawat?
Karena begini, kenapa supaya gampang manjat pohon? Kenapa harus bisa manjat pohon? Oh, karena banyak beruang di sini. Nah, baru ketemu jawabannya. Cawat itu untuk menghindari beruang. Bukannya kamu Tidak bisa kita langsung judge dia cawat. dong. Iya. Kalau cawat bilang, kamu nggak malu ya pakai Iya. cawat? Nah, kalau pertanyaannya kan kalau sentrisnya kita Betul. kota, kamu nggak malu pakai cawat? Betul. Nomor 2, Malu nggak kedinginan. iya, ini saya kasih celana coba dipakai ya biar sopan yang gitu-gitu. Jadi kita nggak menghargai point of view-nya, native point of view namanya. Jadi menurut mereka apa itu makna sejahtera dan makna beradab atau makna apapun lah, pintar Iya. bahkan. Nah, di Rimba itu makna pintar itu disimpulkan dari seberapa besar dia menyelesaikan masalah sehari-harinya komunitas gitu. Bukan masalah sehari-hari dia gitu. Masalah sehari-hari dia tuh misalnya aku pengen punya uang atau buat beli motor atau apa, tapi masalah komunitas, misalnya logging atau apa. Jadi itu baru soal gedung sekolah ya. Gedung sekolah, Dari situ saja gedung sekolah aja udah sangat mengeneralisir, Menyeragamkan, iya. menyeragamkan. Dan kalau bisa dibilang nih, maaf aja, pendidikan itu adalah penjajahan tertinggi dan terbesar dari kehancuran keragaman kita. Belum tambang, belum apa, enggak. Pendidikan, dia dari gedung sekolah pertama. penjajahan tertinggi. Penjajahan tertinggi dari hilangnya kekayaan lokal dan Keragaman biodiversitas kita. kita. Iya. Karena yang jelas dia terus kemudian masuk ke dalam pikiran orang-orang yang ada di situ sehingga sepakat bahwa ukuran-ukuran yang dari kota itulah yang benar gitu. Karena lewat pendidikan lah yang smooth ya. Jadi nggak tanpa Iya. disadari anak datang ke sekolah dia udah ya anak Kajang itu kan. Jadi dia udah bilang, "Oh, berarti yang mata air tuh kuno karena sekolahan kan pakai sumur." Iya. Ya orang sekolahan loh, sekolah Betul. gitu kan. Kan guru mengajarkan, guru pasti apapun yang dibilang pasti benar Iya. gitu. Sekolah kita di Sumba nih, anak ini masuknya BG. Anak ke sekolah bawa ubi itu dia malu, nggak akan makan di kelas, dia akan lari ke semak-semak atau pulang ke rumah untuk makan baru balik lagi. Karena dia malu. Ubi itu bukan makanan nasional, bukan makanan keren. Nah, kalau saya bertamu ke satu rumah penduduk, dia akan segera cari pinjaman uang buat beli beras karena dia malu untuk kasih makan ubi, harus yang beras. Jadi siapa yang mau disalahkan di sini? Iya. Itu pendidikan, itu sekolah. Kan niat pemerintah untuk mencerdaskan melalui pendidikan Iya. itu malah Nah, karena menyeragamkan. Itu yang paling besar. Karena itu baru soal gedung sekolah, belum soal kurikulum, bahasa pengantar, cara belajar, banyak banget ya, banyak banget. Cara belajar yang banyak banget. Cara belajar misalnya yang sederhana aja cara belajar. Saya di Rimba kalau ngajar anak-anak selonjoran, gelantungan di pohon, ya kan? Jadi ya misalnya di sini aja semua kalau saya suruh gelantungan di pohon sambil dengerin saya, nyaman nggak? Nggak nyaman karena nggak biasa. Nah terus tiba-tiba kamu suruh anak-anak duduk di kursi, dari lahir nggak pernah lihat kursi, suruh duduk di kursi, gimana rasanya? Sampai di Papua ada istilah tanam pantat, karena dia nggak pernah duduk di kursi. Tanam tuh pantat supaya nggak lari terus, lari terus gitu kan? kok tanam itu pantat di kursi. Iya. Dan bayangkan orang yang biasa jalan 10 km per hari disuruh duduk, yang jalannya cuman ngasih ke guru balik lagi. Baru terus kemudian dia jadi makannya tetap sama, tapi jadi kemudian mulai tertumpuk penyakit gulanya gitu. Orang biasanya lari 10 kilo gitu. Jadi harus kita yang ngikutin gitu. Oke. Satu lagi soal sekolah berdasar bel, kalau aku bilang sama sekolah berdasar musim. Itu baru soal bel. waktu belajar. Teng-teng-teng Ya, gitu. teng-teng. Sekolah waktu belajar. Iya. Kan tadi ada banyak waktu belajar, cara belajar, gedung sekolah, kurikulum, bahasa. Nah, dalam soal berdasar waktu. Dalam waktu sama kan semua sekolah masuk jam berapa? Sama di sini 7 Dari Januari sampai Desember. sampai Desember ya. Nah, coba gimana orang yang nelayan yang melaut 2 hari? Bisa nggak ikannya suruh tunggu? Nanti ya jam 3 kamu baru saya pancing gitu ya. Bisa nggak orang di Papua memangkur sagunya nantilah jam 3 sampai jam 6? Soalnya jam 7 sampai jam 3 saya mau sekolah. Betul. Memangkur sagu itu jam 7 sampai jam 11 pagi. Nah, kalau datang jam 11 ke sekolah pasti dimarahin kan? Betul. Pasti ketinggalan kan? Malu lah anaknya datang lagi. Putus sekolah, baru dibilang kamu bodoh nggak dikasih pendidikan sama pemerintah.
nggak mau. Terus ada lagi kata-kata budaya menghambat pendidikan. Kalau mau fair, kata-katanya harus season, musim, atau geografis menghambat pendidikan. Karena budaya-budaya setempat tuh gimana musim. Menyesuaikan dengan Bisa ritme dong. musim ya. Iya, musim tanam ya harus nanam. Masa Iya, bisa suruh benar, tunggu benar. jam 3 ya sekolah dulu. Atau enggak berladangnya kan kadang ke hutan ya baru ngambil gitu. Dan kadang nginep seminggu Iya, baru ya. ngambil. Nah itu yang tidak diakomodir sama sekolah kita. Dan kalau dilihat sejarahnya sekolah datang dari barat itu kenapa? Kenapa liburan itu Juni sampai Agustus? Karena itu musim panen. Dan kenapa bisa sekolah dari Betul. Januari sampai Juni? Karena itu musim nanam yang bisa nanam sekolah. Betul. Ini bersihin ke sekolah. Iya, ya. Nah pas panen tuh harus libur karena dia ngumpulin perlu 2 bulan. Nah itu Sangat kita Eropa. iya Eropa Sangat sentris Eropa itu kita sentris. adopsi sehingga kita kehilangan banyak pengetahuan lokal, skill-skill lokal yang kita pikir emang kuno, tapi kita lupa place-based knowledge ini. Setiap bahasa mengandung knowledge tentang lokasinya. Kalau bahasa itu hilang, knowledge tentang lokasi itu hilang, dan biasanya biodiversity di lokasi itu hilang. Linguasida berjalan rata dengan ekosida. Jadi hancurnya bahasa pasti lingkungannya hancur Hancur juga. juga ya, Dan demikian juga sebaliknya kalau didobrak oleh bulldozer, bahasa itu akan hilang karena nggak akan disebut-sebut lagi tuh pohon Betul. atau Kita kehilangan hewan. varietas-varietas itu ya untuk menyebutnya ini apa ini apa. Iya, kan nggak disebut-sebut lagi. Nah, sebetulnya kita pikir ya udahlah orang juga hutannya udah nggak ada, buat Iya. apa harus dipertahankan bahasanya atau knowledge-nya? Kita lupa kalau ada juga tempat yang mirip di dunia sisi lain yang sebetulnya bisa dipakai. Betul. Misalnya bisa mengobati bisa kobra. Kobra ada juga di tempat lain yang sebetulnya nggak usah beli serum yang harganya 5 juta, tapi tinggal kunyah-kunyah daun apa itu sudah gitu kan. Iya, Kan betul, bisa betul. ditanam di tempat lain. Betul, misalnya. betul. Ada banyak sebetulnya yang Place-based knowledge. Ini Iya. penting sekali untuk kita ke isu kedua juga ini yang kami ingin bahas juga dengan Kak Butet di sini. Ini isu soal MBG. Ada berita, ada sempat viral nih kemarin. Ada di salah satu daerah yang menjadikan ikan hiu sebagai menu. Ini berita di Tempo tentang penjelasan BGN sehingga ikan hiu jadi menu MBG. Ada anjuran bahwa pemilihan menu MBG dapat dimanfaatkan kearifan lokal masing-masing daerah. Ini kan sekarang ada nih proyek ambisius dari presiden dan pemerintah untuk MBG ini. Dalam kaitannya dengan place-based knowledge. ya. Ini apa yang seharusnya pemerintah pikirkan dalam merancang dan mengeksekusi program ini, Kak Butet? Ya, kurang bottom up ya. Kebanyakan MBG itu kan top down ya. Betul. Jadi melihat apa yang bergizi dari kacamata ahli gizi gitu. Itu dia yang bergizi dari kacamata ahli gizi. Ahli gizi juga harus ada predikat yang diakui ya, misalnya profesor atau apa, yang pemberi profesornya juga nggak pernah hidup di pedalaman Sumba misalnya gitu. Iya, iya. Jadi kuratornya ukurannya juga sudah ukuran beda ya. Nah kalau di kita kebetulan punya sekolah di Sumba yang temanku sambil dia PhD di situ, sambil juga memang kita punya program di situ. Tujuannya itu memang lebih ke ketahanan pangan ya. Jadi guru-guru diajak penelitian bareng bersama orang-orang tua murid untuk melihat kekayaan makanan di sana. Iya, ya seharusnya kayak seperti itu juga ya. Iya. Seharusnya ada proses seperti itu, benar. Itu awalnya kita tadinya pikir agak susah ya, tetapi harus dimulai dari si aktivis atau ininya sendiri ya. Kayak dari kita kalau datang kita akan cari makanan lokalnya, kita memuji dia, kita perkenalkan ke dunia luas gitu betapa kerennya ini, dan kita bawa ke ahli gizi itu. Apa nih gizinya di ubi? Gitu. Apa nih gizinya ini gitu. Dan kenapa perempuan umur 13 makan ubi ini misalnya? Kenapa laki-laki bapak-bapak harus makan ini gitu? Itu mereka mungkin nggak bisa jelaskan secara sains, tapi disitulah kerjanya namanya ko-kreasi ya. Dalam hal ini harus, zaman sekarang itu namanya harus ko-kreasi ya, kayak apa sih tematik working group gitu ya. Jadi berdasarkan masalahnya apa? Ko-kreasi itu menciptakan bareng-bareng. Menciptakan pengetahuan bareng-bareng. Co-creation of knowledge ya. Jadi bedanya dengan partisipasi? partisipasi itu banyak
Nah, partisipasi itu kan inklusif Iya, istilahnya. Dan saya tidak suka dengan Melibatkan kata semuanya. inklusif. Karena inklusif itu aku menginclude kamu di dalam saya. Masih ada yang di atas, masih ada Iya subordinat. Iya dong. Kenapa SDG? SDG itu kan inklusivity. Inklusivitas, ya. Yang bikin SDG siapa? So, gimana supaya orang bisa diikutkan? Jadi misalnya gini, Oke. aku bikin perlombaan lari supaya yang pakai kursi roda, supaya yang nggak bisa jalan bisa ikut. Kita kasih kursi roda supaya adil. Yang kursi roda di depan deh. Oke, Baru afirmasi. semuanya bareng. Dikasih afirmasi. Ya. Itu inklusif kan? Apa yang salah dari itu? Oke, yang bikin aturan main siapa? Penyelenggara Panitia, kan? penyelenggara. Nah, kapan sih yang punya kursi roda punya ide untuk bikin game apa? Ya, itu istilahnya. Semacam itu. Kenapa harus lomba lari? Kenapa harus lari? Gitu. Kenapa nggak misalnya lomba joget pakai kursi roda? Atau apa? Jadi, si penentu kegiatannya dan bagaimana itu diselenggarakan, itu si penyelenggara. Wah, ini sangat paradigmatik karena kan sekarang itu di mana-mana layanan inklusif. Tapi itu udah bahkan jauh lebih baik. Udah tetap jauh lebih baik daripada tidak inklusif. inklusif. Tapi kooperasi itu susah memang. Tapi panjang. setelah itu ada lagi. artinya tidak berhenti di inklusivitas ya. Tidak berhenti di inklusivitas. Oh. Harus ada agensi. Oke. Agensi. Jadi artinya si orang yang terdampak punya suara, punya ruang untuk dialog dan didengar gitu. Jadi harusnya yang namanya ko-kreasi nih, ada orang yang mau ikut lari, ya pokoknya beberapa orang, ada yang kursi roda, ada yang pakai tongkat, kita bikin apa? Gitu, kita bikin apa nih bareng nih, gue punya duit nih, Gitu ya? Jangan ngarang, aku punya duit nih. kita bikin kegiatan, bikin apa? Bikin apa? Nah gitu. Bukan aku mau bikin lomba lari, Ya. kalian ikut ya. Bikin lomba lari, gue nggak bisa dong pakai kursi roda, ya udah Yaudah. kamu nanti di depan dikit, yang penting masuk, gimana supaya input. Iya. Jadi kita tuh udah punya kotaknya. Nih orang bulat, kita bikin kotak biar masuk. Nah, iya ya. Tapi ya itu Kalau kreasi, enggak bareng. kotaknya nggak ada bahkan. Kotaknya Kita nggak mau ada. bikin Kita bentuk mau apa nih? Itu create bareng-bareng. Jadi kayak gitu. Itu yang aku cerita tadi kan, ingat kan penelitian aku setahun pertama itu partisipasi. Aku punya Mungkin bisa dijelaskan macam-macam sebelumnya metode. penelitiannya seperti apa ya, biar teman Oh, gitu. tahu juga ya. Ya, Fokus jadi kalian. aku tuh punya apa mimpi lah ya sebelum S3 aku pingin bikin penelitian whatever gitu ya penelitiannya, tapi yang membuat orang rimba ini ikutan menentukan arah penelitian dan mencari bareng-bareng sepakat ini tuh yang harus kita riset misalnya. Jadi yang meneliti itu bukan hanya seorang pertanyaan penelitian, fokus penelitian. Enggak, aku bisa bercerita soal ketertarikan aku, tapi dia bisa geser atau rubah gitu. Tapi Kayak pada akhirnya sama-sama menentukan itu. Iya. Oke. Ya, jadi awal-awalnya interview, partisipan observer segala macam ya. Aku dapat datanya, tapi kemudian aku pikir ini namanya partisipatif. Aku belum cocok gitu. Itu masih inklusif. Masih inklusif. Nah, gimana nih caranya nih? Terus baru aku balik lagi dan bahwa ini temuan aku dan ini ya dugaan aku kan asumsi ya. Interpretasi aku ingin kita bikin sesuatu yang bareng-bareng. Bisa nggak kamu menemukan ada masalah di sini yang mungkin kita fokus dan kita bikin sesuatu dari situ? Bersama anak-anak rimba Iya. untuk riset PhD. Ya. Seandainya boleh, aku mau bikin semua anak-anak rimba ini jadi co-author ya. Jadi apa sih namanya? Co-author ya. Peneliti gitu bareng gitu. Tapi karena enggak ya, paling cuma bilang Butet sama anak-anak rimba. Oke, berarti idealnya memang untuk membuat kebijakan-kebijakan, apalagi yang skalanya nasional seperti ini, seperti MBG, itu memang seharusnya tidak melulu pakai pendekatan top down tadi, tapi bahkan ilmu-ilmu dan antropologi itu sangat penting ya untuk merancang kebijakan yang lebih ko-kreasi, bahkan bukan hanya inklusif ya. Seperti itu. Jadi libatinlah orang tua sama ahli-ahli lokal ya, tergantung ya. Misalnya di situ kayaknya ubi apa, ya cari jagoan tanam ubi di situ. Terus kemudian ceritain kenapa ini penting buat dalam adat kamu. Dia akan bilang, oh kalau haid pertama perempuan harus makan ini. Oh ternyata ya panggil tuh ahli gizi. Kenapa ini dipakai anak perempuan remaja? Ahli gizi bisa bilang gini. Jadi kan ada di sini ini dibilangnya namanya multi ini ya,
multi pengetahuan lah ya. Kalau secara lokal kan bilang, oh soalnya ada Dewi ini Oh iya. yang aku Dengan datang- mitologi. Iya, itu tidak boleh diabaikan, harus take it seriously sebagai pengetahuan yang ada di situ. Nanti ahli gizi ada bilang, oh karena ini kalsiumnya tinggi, gini-gini, ya itu kan sama aja gitu. Jadi kebenaran-kebenaran yang bervariasi itu harus diapresiasi gitu, diambil. Diambil ya. Take it seriously. Kalau dibilang, oh anak-anak ini kayak gelang-gelangan ini, kenapa nggak boleh? Oh karena misalnya nanti diambil oleh, kan kalau di rimba tuh saya nggak boleh memuji anak kecil ya, karena katanya ntar ada hantu yang mendengar, saya bilang anak ini cakep banget, putih, sehat gitu. Nanti didengar hantu diambil katanya gitu. Oh ada pamalinya kalau di sini. Iya, kayak pamali gitu. Kita kan bilang, kok kayak gitu. Padahal ini pujian. Iya, padahal pujian, terus saya diusir gitu. Kamu jadi bikin anak saya jadi ini. Itu diusir-usir tuh kayak gitu. Baik. Jadi kemudian kita harus pikirkan apapun yang kita pikir tidak masuk akal, karena pasti ada penjelasan lain yang kita bisa Bagi pikirkan masyarakat. sebagai masuk akal gitu. Sebagai masuk akal ya. Pada akhirnya semua masuk akal. Pada akhirnya semua Sesuai dengan konteks kita. Menarik sekali Kak Butet. Ya, saya ingin juga membawa ini ke konteks lokal Makassar. Karena setahu kami juga Kak Butet kemarin juga menginisiasi juga ada satu sekolah di sini. Ya. Sekolah pesisir ya. Sekolah pesisir, Yang kalau tadi Rimba dan di Sumba itu kan adanya di hutan, ini adanya di pesisir ya. Di tengah kota pula. Tengah kota. Di tengah Cuma 5 menit ya. Bola. Iya, ada berita di sini ada satu tulisan sih sebenarnya dari omong-omong.com. Ini tulisannya mereka yang tersingkir dari pembangunan pesisir Makassar. Saya ingin membawa kembali bagus cerita Kak Butet tentang anak-anak yang tersingkir waktu itu Iya. dari geliat pembangunan megahnya Makassar hari ini. Ya, betul. Itu sudah 20 tahun lalu ya. Pertama saya ke sini 21 tahun yang lalu. 2004. 2004 saya pertama kali datang ke Kampung Mariso di Desa Lete, Desa Kampung Buyang, di Losari situ. Iya, dekat Pantai Losari. Di sana, ya, dekat Kalau sekarang orang kenalnya CPI Center Point of Indonesia. Oh ya, CPI. Iya, jadi pertama kali ke sana sih keluar dari rumah masing-masing tuh bisa lompat langsung ke laut ya. Zaman itu, dan mereka semua adalah kampung nelayan gitu. Ketika reklamasi terjadi di tahun berapa ya, 2006 kah atau berapa? Iya, 2007 2008 itu udah mulai ditimbun Udah tuh. mulai ya. Ya, disitulah mereka Sudah tiba-tiba berganti predikat ya. Jadi dari masyarakat nelayan urban menjadi masyarakat urban dan miskin gitu. Jadi tiba-tiba digusur Masyarakat nelayan urban menjadi masyarakat miskin urban. kota, ya. Miskin kota karena ya tidak punya mata pencarian langsung. Rumahnya digusur dijadikan rusun, dan bukannya dia dapat di rusun ya, harus bayar juga kan di rusunnya. Terus gimana? Karena mereka nggak bisa bayar karena kan nggak jadi nelayan lagi gitu. Dapat uangnya dari mana? Jadi mereka berganti profesi, jadi tukang beca, jadi tukang bangunan, ngumpul-ngumpulin puing itu, mendirikan rumah bedeng-bedeng lagi yang kapanpun bisa diusir dari situ ya sampai sekarang. Dan di pinggir jalan reklamasi itu kan dibangun tembok besar supaya orang lewat tuh nggak bisa lihat apa yang ada di balik tembok itu. Dan Diisolasi tuh, disterilisasi dari jalan poros. iya, untungnya masih dibukain sedikit ya, masih bisa masuk ke situ. Jadi ya ini aku mau cerita apa ya di yang tersingkir ini? Seru. Waktu awal itu sekolah pesisir sendiri itu gimana, Kak? Iya, jadi ini memang masyarakat nelayan yang ada di kota Makassar, tapi menarik sekali karena mereka nggak bisa baca waktu itu. 90% atau 95% tuh nggak bisa baca. Waktu itu di Makassar, untuk Makassar. kota metropolit Makassar waktu itu, 90% daerah sana belum bisa Nggak bisa baca. Jadi saya ke sana waktu itu datang mengunjungi satu perpustakaan, itu petugas perpustakaannya dikejar-kejar sama anak-anak suruh minta bacain, ternyata mereka nggak bisa baca. Dan di situ aku dimintain tolong untuk share metode baca tulis karena aku waktu di Rimba Jambi aku menemukan bersama anak-anak sih menemukan metode baca tulis yang memungkinkan satu anak bisa baca tulis dalam 1-2 minggu. Ya, jadi ini pakai ilmu fonologi sama silabel yang aku dapat dari sastra bahasa ya. Ada juga ya. Ada juga gunanya. Ada juga gunanya itu skripsian. Iya benar. Jadi digabung sama lafal yang aku hafal, yang aku ngerti dari lafal mereka kayak gitu. Jadi
sampai Makassar aku pikir mungkin cara prakteknya gini, kebetulan aku punya tim guru juga kan di Rimba, jadi mereka yang lanjutin. Kebetulan temanku ini lebih cocok dengan urban, aku lebih cocok dengan Rimba. Aku biasanya kalau tinggal di urban gak tahan lama-lama ya. Aku nggak bisa bising, suara terlalu banyak itu. Aku senang yang sunyi gitu. Bukan berarti aku nggak bisa, cuman temanku lebih prefer yang lebih pandai. Jadi dia datang ke situ, menyesuaikan diri di situ, dan kemudian kita bikin ulang metode silabel kita jadi ala Makassar. Diadopsi tuh makan jadi makang. Okots kalau orang sini. Okots yang ada G-nya di belakang. Dibalik-balik kan, yang ada G jadi hilang, yang seharusnya ada G jadi nggak ada G. Iya. Iya. Itu ada juga di Rimba yang model-model mirip-mirip kayak gitu. Maksudnya keunikannya gitu. Jadi terus kemudian dipraktekin di situ. Dan pembangunan dan reklamasi ini ngaruh sekali ya ke kehidupan anak-anak ini. Iya. Dulu waktu kita mulai mungkin sekitar 3 tahun belum terlalu ada reklamasi ya. Jadi lumayan pesat gitu. Kita mengadvokasi sekolah-sekolah di situ. Kita bilang boleh nggak anak-anak tes di sini, jangan dari kelas 1 lagi gitu. Karena udah kita ajarin baca tulis. Jadi ada yang langsung masuk kelas 3, kelas 4 kan udah gede-gede ya. Untuk ke sekolah formal. Untuk ke sekolah formal karena mereka pingin sebetulnya. Tapi ya biasalah ya masyarakat adat. Wah, tapi kan kita mancing pagi-pagi begini nanti nggak bisa mancing. Gitu. Nah itu kan, tapi begitu tertutup jadi punya waktu juga. Nah makanya yang susah menurut saya itu karena kita pendidikan masyarakat adat untuk urban itu kan hal baru. Jadi kita juga belajar di situ bagaimana mengatasi, bagaimana pendidikan di tengah-tengah kemiskinan kota gitu. Kan kita tidak punya lahan yang bisa kita buat hidup. Betul. Malah kehilangan lahan gitu. Jadi ini mereka betul-betul tersingkir dari perkotaan ini ya. Kehilangan mata pencarian. Jadi mereka sekarang banyak jadi tukang-tukang jual-jualan aqua atau apa di sepanjang jalan itu. Yang sekarang sayangnya itu sudah banyak juga dikeluhkan karena mungkin tadi itu mereka memang kehilangan ruang hidup, mata pencaharian ya. Yang dan mereka tidak mendapatkan lagi itu apalagi dengan pendidikan yang mereka terima itu yang tadi tidak kontekstual dengan kebutuhan mereka saat ini. Kita makanya juga program-program kita di situ lebih banyak akhirnya ke vocational yang khas kota. Jadi misalnya kursus komputer kita bikin gratis, bikin koperasi keuangan, film komunitas, gitu kayak gitu. Disesuaikan juga dengan salon segala macam, sampai jualan konter ya gitu. Iya, kan khas kota. Khas kota ya. Dan kita minta tolong ke kantor-kantor, boleh nih anak-anak magang yang komputer yang kayak gitu. Iya. Jadi bisa punya kans juga gitu. Ya mau tidak mau begitu kita masuk ke kota. Kita masuk ke perlombaan kan? Masuk kompetisi ala kota kan? Benar. Kamu harus punya skill, kamu harus punya uang baru bisa hidup. Kalau kamu nggak bisa mengakses sumber daya alam yang bisa dimakan, nggak bisa. Kamu hanya harus bisa jual skill. Kecuali kamu mau berbuat kriminal. Betul. Di situ lagi sesuai konteks kota ya. Konteks kota. Jadi seandainya ada pemerintah mau peduli dengan yang tersingkir oleh pembangunan reklamasi di Makassar, mereka harus fokus ke vocational untuk di kota. Jadi fokus ke beasiswa seperti itu. Betul. Bukan harus mereka disekolahkan. Kalau menurut aku, bayar ahli komputer datang ke situ gaji, bayar ahli bahasa Inggris datang ke situ untuk kasih kursus 1 kali seminggu saja, bayarin gitu. Karena nggak mungkin anak situ mampu belajar kursus bahasa Inggris misalnya. Jangan sampai kita menutup akses bahwa mungkin ada anak di situ yang mau jadi dokter, tapi karena tidak bisa matematika, tidak ada kursusnya karena nggak mampu, jadi tidak ada kesempatan itu gitu. Yang perlu diadakan itu kan aksesnya. Memang belum tentu ada, tapi harus adil dong. Sekarang di tempat yang direklamasi kan banyak orang yang bukan orang Makassar ya. Bukan banyak orang Makassar, baru semua gitu. Jadi ya menurut aku pemerintah Makassar beri perhatian sama yang tersingkir dari pembangunan ini, yang sebetulnya memang anak negeri Sulawesi Selatan ini gitu. Betul. Kalau menurut aku begitu sih, banyak kasih. Betul, saya kira ini Kak Butuh sangat penting sekali, apalagi kalau sekarang Makassar kan yang paling sering dikeluhkan itu adalah soal keamanan kota. Yang mungkin bisa jadi itu adalah residu-residu ya, dari tadi kesenjangan, pengusuran yang kemudian tidak selesai, akhirnya kemudian membawa akibat-akibat sosial yang lain. Saya pikir tidak melihat akar masalahnya ya. Betul, sementara pendekatan dipakai sekarang murni pendekatan keamanan, represi dan sebagainya. Padahal kalau kita
mungkin menilik lebih jauh secara historis maupun secara antropologis tadi, akar masalahnya bisa jadi Iya. dari tadi masalah-masalah struktural yang Betul. Itu yang sudah. tidak selesaikan. Benar. Apakah kita sudah menjalankan keadilan sosial di situ Itu dia. dan Nah. HAM-nya orang-orang gitu. Iya, baik, terima kasih. Cerita inspirasi dan jawaban-jawabannya ini Kak Butet. Kita sudah masuk di penghujung segmen 2. Di segmen ketiga selanjutnya kita akan lanjutkan di... Oke, sahabat ombudsman semua, sekarang kita masuk ke segmen ketiga. Kak Butet, di segmen ini kita menyebutnya segmen 7 fakta. Jadi saya akan memberikan 7 pertanyaan atau 7 fakta. Silakan dijawab dengan singkat-singkat saja. Para Kak Butet, dan ya dengan apa yang langsung terlintas di kepala lah. Waduh. Jadi nggak tanpa skrip lah ini kalau ini. Oke, baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Oke. Lebih milih film CSI atau Sherlock Holmes, crime scene investigation, Ya, atau Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ya. Suka detektif juga ya. Tadi suka sangat Dua-duanya suka sih sebetulnya. tapi lebih pilih Sherlock Holmes. Kenapa lebih pilih Sherlock Holmes? Ya karena dulu suka baca buku-bukunya juga. Oh, dari bukunya dibaca memang ya sebelum film-filmnya ya. Ya, Sudah membaca. Baik. lebih imajinatif. Imajinatif ya. Berarti skill bertanya itu mungkin dari Sherlock Holmes juga ya. Oh ya, iya. Kan dia itu tuh. Jadi, Dia paling bagus tuh. Iya, Agatha Christie itu kan dengan cerita-ceritanya aku baca semua juga tuh Agatha. begitu ya. Baik. Oke, pertanyaan kedua Kak Butet. Jika Kak Butet dipaksa bekerja kantoran selama seminggu, Hmm. satu benda apa dari hutan yang wajib Kak Butet bawa untuk bertahan hidup di hutan birokrasi? Wah, biasanya Harus jadi orang kantoran nih seminggu. biasanya parang. Biasanya parang suka dibawa kemana-mana. Oke, sebalik sumpah. Sebagai suami itu. Gelang sebalik sumpah. Oh, nggak aku bawa. Aduh, kok nggak ada ya? Oh, ini nggak ada. Sebalik sumpah itu gelang yang ya berasal dari buah sebalik sumpah seperti apel. Pohon sebalik Biji-bijinya itu dijadikan gelang untuk menangkal hal buruk. Oh, Aku nggak bawa. menangkap penolak bala kalau istilahnya. Ya, itu yang akan aku bawa. Itu yang bawa yang Biasanya selalu dibawa kemana-mana. untuk bertahan hidup di rimba birokrasi. Iya, untuk kalau lagi nervous pegang-pegang. Oke. Sangat menarik Ya, itu. the face. Ya. Iya, baik. Oke. Pertanyaan ketiga nih. Apa satu buku yang Kak Butet paling rekomendasikan untuk dibaca oleh guru-guru di Indonesia? Melawan Setan Bermata Runcing. Itu bukunya aku dan teman-teman sih. Tapi guru kan, guru menurut aku harus punya pengetahuan etnografi kelas. Etnografi kelas. Ya. Bisa dijelaskan sedikit? Eh, Apa itu? misalnya, biang kerok di kelas siapa? Biang kerok di kelas siapa nih? Gitu. Yang paling nakal nih. Ah, jadiin ketua kelas, misalnya kayak gitu. Oh, yang kayak gitu Jadi ya. kelas, puji lebih banyak kayak gitu. Terus ya grup-grup yang suka membuli satu orang, nah dibalik tuh. Jadi kita harus mengetahui dinamika kelas, dinamika budayanya, dan kemudian pakai itu untuk membuat kelas lebih hidup dan semangat belajar dan Oke. saling membantu satu sama lain. Itu etnografi kelasnya Iya, itu ya. kita pakai tes, misalnya kamu coba sebelah rumah kamu berapa bersaudara dia, sebelah kamu yang duduk sebelah kamu berapa bersaudara dia, tahu nggak? Oh, iya. Jadi Hal-hal sederhana seperti itu tapi sangat ngaruh ya. gimana guru mengenal murid-muridnya, gimana guru belajar dari murid. Kalau buat aku, guru yang paling baik adalah murid kita sendiri. Oke. Dan cara belajar menjadi guru adalah dengan mengingat guru-guru kita dari kecil yang paling kita sebelin. Iya. Itu. Iya. Karena kita nggak bisa niru guru yang kita suka. Nggak bisa. Setiap orang punya khasnya sendiri. Tapi kita tahu apa yang nggak disuka. Sama murid-murid. Sama kita dulu, pasti itu nggak disuka murid. Yang ngomongnya kayak radio rusaknya, ya berarti gue jangan Benar-benar. kayak gitu nih. Kamu tadi bilang kita tuh sudah bisa membayangkan 1-2 nama di kepala. Ya kan? Langsung kebayang. Yang penting jangan kayak gitu. Iya benar. Kita nggak, ya. Oke, baik itu. Betul. Sangat inspiratif. Nanti guru-guru di Indonesia rekomendasi nanti komputer kami tayangkan di sini juga nih judul bukunya. Iya. Oke. Keempat. Dulu waktu sekolah
lebih suka fisika atau sejarah sih? Fisika dong. Fisika ya. Saya paling nggak suka sejarah. Padahal antropologi bagian dari sejarah. Lebih nggak sukanya karena gurunya. Guru lagi ya? Jadi bisa gitu ya, kita kan tergantung guru. Betul. Kelas 1 sebel bahasa Inggris, pas kelas 2, gurunya Iya asik. sih, jadi suka bahasa Jadi Inggris. bisa. Betapa pentingnya seorang guru itu. Iya, tapi kalaupun sama-sama suka dua-duanya, saya lebih suka eksakta. Fisik ya? Karena tadi cita-cita kamu mau jadi dokter. Oke, baik. Nah, satu yang kelima lagi nih, yang reflektif lagi nih. Jika bisa menghentikan waktu, momen apa yang akan Kak Butet pilih untuk dinikmati selamanya? Setahun pertama di Rimba. Setahun pertama Iya. di Rimba ya. Begitu dalam ya momen itu. Soalnya waktu itu saya merasa sangat angkuh dan egois dan merasa paling pintar sendiri. Seandainya kalau diulang, aku mungkin bisa menghemat waktu banyak dan ya menghindari banyak masalah gitu. Itu ya, ingin diulang lagi untuk dinikmati lagi dan lagi. Itu kalau kayak ular mungkin ganti kulitnya seorang Butet Manurung di situ ya. Oh, ganti kulit ya, iya. Bisa. Ganti kulit terus ganti dalamnya juga. Iya. Itu maknanya juga. Oke. Pertanyaan ke-6 nih. Masih reflektif lagi. Biasanya di sisi ini saya kalau ngasih pertanyaan ke narasumber itu yang ringan-ringan, tapi karena ini seorang Butet Manurung harus banyak yang reflektifnya nih. Kenapa tuh? Enggak. Karena Kak Butet kan lebih suka banyak Iya. merefleksikan sesuatu yang bagi kami itu mungkin sederhana, tapi dengan refleksinya Kak Butet itu lebih jadi enak. Ini pertanyaan nomor 6 nih. Apa satu kalimat bijak dari orang tua atau mentor yang paling sering Kak Butet ingat saat merasa mungkin lelah atau mau keluar dari perjuangan, dari pekerjaan dan sebagainya? Ada enggak satu yang selalu diingat? Kata atau kalimat dari Bapak sih ya, yang bilangnya saat engkau memberi, kamu sedang menerima. Saat apa memberi, sedang menerima. Ya, Dalam translate sendiri aja. Maksudnya dimaknai sendiri. dimaknai sendiri aja dia. Dulu kan nggak ngerti. Tapi ketika sudah besar melakukan banyak, oh ini kayaknya dulu yang dibilang. Dan memang terasa seperti itu. Iya. What comes around goes around ya. Ya, what comes to Jadi gitu sih. Aku pikir kalau aku beri nanti dia muter baliknya nggak sama gitu. Luar biasa. Evolusi terus gitulah. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini agak serius nih. Waduh. Andaikan saat ini yang di depan Kak Butet adalah seorang Prabowo, seorang presiden, apa satu kalimat yang akan Kak Butet sampaikan? Ikut ke Rimba dengan saya. Prabowo, Pak Prabowo. Nanti kami teruskan ke Prabowo ya. Sebenarnya Ikut ke Rimba ya. karena saya pendidikan ya, saya berharap banget semua pembuat kebijakan kalau ingin membuat pendidikan untuk gunung, pergi ke gunung tinggal 1 malam. Pendidikan untuk pemulung, jadi pemulung dulu 3 jam, ikutin tuh pemulung 3 jam aja. Kalau bisa sih bermalam ya. Semuanya gitu. Pendidikan untuk Rimba, ikut saya 1 malam di Rimba. Baru bisa ngomong. Aku nggak akan percaya mulut siapapun. Seberapa banyak pun buku yang kita banyak, Sepintar, seprofesor apapun, kalau dia tidak pernah ke lokasi, tidak pernah menjalaninya, walaupun cuma sebentar, saya nggak percaya. Bukan saya nggak percaya, saya bisa pastikan nggak akan tepat sasaran. Wah, luar biasa sekali. Saya aja kalau ditanya soal Rimba, tapi saya sudah nggak kesana misalnya 2 tahun, saya nggak berani bilang Bercerita tentang mereka. apa yang baik buat mereka gitu, karena dinamika jalan terus. Gitu. Itu dia ya. Itu sih, karena kebanyakan kebijakan datang dari Jakarta yang mereka nggak pernah ke hutan. Baru terus bilang, kenapa sih mau ke hutan? Saya malah mau tanya, kenapa sih nggak mau ke hutan? Oke. Kamu nggak takut di hutan? Kamu pernah ke hutan nggak? Kenapa bilang takut? Gitu. Jadi itu yang aku harapkan dari Pak Prabowo dan aparatnya. Ini bukan hanya dalam soal pendidikan ya. Iya. Mau tanam singkong di Papua, tinggal dulu dong seminggu di situ gitu. Ikut menanam sagu, memangkur sagu setiap hari atau apa. Ya saya tahu Pak Prabowo jago di hutan, tapi tiap hutan punya ininya sendiri ya. Punya masalah dan budayanya sendiri gitu. Itu sih. Saya pikir ini sebuah nilai yang memang harus, apalagi kalau kita di lingkungan birokrasi ya, bahwa kalau kita bikin kebijakan bukan hanya laporan di atas kertas, bukan hanya mungkin bahkan riset pun tidak cukup untuk itu ya, tapi untuk kita live in dengan orang yang. Pak, terima kasih.
sangat banyak sekali insightful, makna-makna refleksi dari Kak Butet. Masih pengen panjang-panjang, tapi nanti kalau terlalu panjang, orang yang nonton bakal bosan juga. Ya. Harus sesuai kontekstual juga dengan Harus kontekstual. Gen Z ataupun Dan penonton hari. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Butet. Terima kasih ya. Sudah hadir di Simak di Ombudsman Maaf Hari kalau Purwakarta misalnya Sulawesi kurang nyambung Selatan. sama ombudsman, saya suka lupa. Justru sangat nyambung dan sangat kayak tadi misalnya Kak Butet menyatakan bahwa etnografi itu adalah ilmu untuk mendengar bercerita. Itu sangat ombudsman loh. Oh. Di ombudsman Belanda Ya. itu di tangga-tangganya itu instalasi seninya itu telinga. Ribuan telinga. Oh. Karena memang kami di ombudsman memang diajari untuk lebih banyak mendengar dibanding berbicara atau menjudge sesuatu. Itu sangat soal ombudsman banget. betul. Jadi terima kasih lagi Kak Butet. Sekali lagi sehat-sehat selalu dan bagi sahabat ombudsman semua sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih yang telah membersamai menyimak podcast Simak kita yang dari awal sampai akhir. Sekali lagi juga jangan lupa kalau menemui kejadian-kejadian maladministrasi jangan ragu untuk melapor ke ombudsman dengan semua kanal yang sudah kami sediakan. Jangan lupa juga untuk terus mendukung kami dengan like, komen, share, subscribe juga akun podcast Ombudsman RI Purwakarta Selatan. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.